Halo Bapak Ibu Guru Hebat, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita ada di aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Kita mulai dengan perkenalan. Perkenalkan, fasilitator pemandu saya Dr. Dias Sulistowati MPD. Kemudian saya sebagai CGP sekaligus supervisor ataupun coach, dan dibantu teman saya Ibu Kristia Setianing CSPD sebagai coach. Di dalam supervisi akademik ini ada 3 rangkaian atau 3 sesi. Yang pertama, percakapan pra-observasi, kemudian observasi, dan ketiga adalah percakapan pasca observasi. Kita akan langsung saja memulai dengan percakapan pra-observasi. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Sudiarto Lengro. Saya merupakan CGP Rekognisi Angkatan 10. Kali ini saya akan melaksanakan percakapan supervisi akademik dengan menggunakan teknik coaching. Dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya. Rekan saya bernama Ibu Kristia Setianingsih. Beliau guru kelas 3. Begitu. Baik Bu Kristi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah dari Pak El. Pak El sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik juga. Baik, karena hari ini kita akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu Kristi lakukan di kelas, gitu ya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan diberlakukannya supervisi akademik ini, Bu. Jadi tujuannya adalah meningkatkan kualitas proses pembelajaran, dan antara lain nanti bisa memberikan masukan, bimbingan, dan juga mengembangkan kemampuan Bu Kristi, sehingga nanti kompetensi Ibu semakin hari semakin meningkat dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat bagi murid-murid kita, begitu. Nah, namun pertama-tama kita akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan agar nanti Bu Kristi lebih siap dan lebih percaya diri dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar bersama murid-murid. Nah, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan supervisi kita hari ini ya Bu ya. Nah, yang pertama, materi yang akan Ibu Kristi ajarkan pada hari ini nanti apa ya Bu Kristi? Untuk materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah pada muatan pelajaran PPKN kelas 3. Oh, jadi materinya itu nanti tentang kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan juga warga sekolah, begitu ya Bu ya, pada mata pelajaran PPKN kelas 3. Nah, bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang Ibu Kristi ingin capai, Bu Kristi? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu setelah menyimak video dan penjelasan guru mengenai kewajiban dan hak sebagai warga sekolah, diharapkan siswa dapat menuliskan pengalamannya masing-masing dalam melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak di sekolah. Baik, jadi tujuan pembelajaran Ibu Kristi nantinya murid-murid dapat menuliskan pengalamannya, begitu ya Bu ya, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di sekolah. Betul begitu Bu Kristi? Betul Pak El. Ya, nah selanjutnya Bu, apa area pengembangan yang hendak Ibu Kristi capai nanti gitu? Untuk area pengembangannya yaitu tentang penerapan disiplin di kelas, yaitu mencakup ada 4 poin. Yang pertama yaitu kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Terus yang kedua yaitu penggunaan komunikasi positif. Yang ketiga penerapan disiplin, dan yang terakhir yaitu pemberian motivasi. Oh, baik Bu. Nah, jadi area pengembangan yang Ibu Kristi akan capai nantinya itu tentang penerapan disiplin di kelas ya Bu ya. Dan tadi di dalamnya cakupannya ada komunikasi positif, kemudian ada pemberian motivasi gitu ya, dan juga bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid supaya nyaman gitu ya Bu ya. Nah, gini Bu, dari 2 atau 3 area pengembangan yang Ibu Kristi ungkapkan
lakukan tadi gitu ya, adakah yang secara spesifik begitu ya ingin dikembangkan Bu Kristi atau ingin Ibu saya amati begitu nantinya? Untuk secara spesifik area pengembangan yang ingin saya kembangkan yaitu penggunaan komunikasi positif dan penerapan disiplin di kelas. Seperti itu Pak. Baik. Oke, jadi yang spesifik yang ingin Ibu saya amati di area penggunaan komunikasi yang positif dan penerapan disiplin gitu ya Bu ya. Oke, nah untuk mencapai hal itu Bu Kristi, bagaimana dengan strategi yang sudah Bu Kristi persiapkan gitu ya untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, baik itu metodenya atau model pembelajaran yang digunakan gitu. Ya. Untuk pembelajaran atau strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran kali ini yaitu saya menggunakan pendekatan saintifik serta TPACK, serta saya juga menggunakan metode atau model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Itu Pak Her. Oke Bu Kristi, jadi strategi pembelajarannya nanti Bu Kristi akan menggunakan strategi pendekatan saintifik gitu ya, menggunakan TPACK gitu, dan juga nanti modelnya Bu Kristi akan mengambil model PBL atau Problem Based Learning gitu ya. Nah, oh iya, jamnya Bu Kristi nanti mengajar itu setelah jam istirahat ya Bu ya? Iya betul sekali, setelah istirahat. Baik, sebentar lagi ya Bu ya. Nah, yang terakhir ini Bu Kristi, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Jadi harapannya nanti Bu Kristi itu harapannya apa sih setelah nanti kita melakukan kegiatan observasi begitu? Harapan saya yaitu dalam proses pembelajaran di kelas saya nanti mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan, juga murid bisa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Oh, baik. Ya, baik Bu. Jadi saya pun juga berharap demikian, pembelajaran yang Ibu laksanakan nanti dapat berjalan dengan baik gitu ya. Anak-anak bisa terlibat aktif gitu. Nah, nanti jamnya jam berapa ya Bu ya? Sudah istirahat ya Bu ya? Iya, untuk jamnya itu jam 9.15 menit. 9.15 menit ya. Wah, ini saat ini itu saat ini sudah jam 8:30 Bu ya. Oke, baik Ibu. Nah, karena masih ada beberapa menit lagi gitu ya, siapa tahu Bu Kristi ingin bersiap-siap mempersiapkan anak-anak, mempersiapkan perangkat pembelajarannya, media dan sebagainya gitu ya. Nah, nanti silakan dipersiapkan terlebih dahulu, dan nanti setelah istirahat saya akan masuk ke kelas ini lagi untuk saya melaksanakan observasi bagaimana di mengajar, dan nanti saya mohon izin untuk mencatat hal penting berkaitan teman-teman yang nanti saya temui waktu mengajar. Baik, Pak. Oke, gitu. Nah, baik. Itulah tadi percakapan pra observasi kami. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas untuk proses observasi. Kita akan bertemu kembali nanti di observasi dan di dalam percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita saksikan bagian observasi di kelas. Siapa ya yang hari ini
Gambar apa? Menggunakan komputer. Halo teman-teman, nama saya Hati. Saya dari kelompok 6 jawabannya Hak saya mempertimbangkan menggunakan komputer di sekolahan. tepuk tangan buat kelompoknya Mbak. Kalau kita ingin memperoleh hak, kita juga harus melaksanakan kewajibannya juga. Ya, tadi contohnya misalkan kita kepengen kelas yang bersih, berarti kewajiban yang harus kita lakukan apa? Kelasnya. Iya, menjaga kebersihan kelas. Di sebaliknya sini kalian tuliskan, bukan contoh, kan contoh kewajiban. Kira-kira kita sudah belajar tentang apa ya ini ya? Hak dan kewajiban di mana ya? Sekolah. Tentang apa? Tentang Pinter Mas Fedi. Sangat bangga dan mengucapkan terima kasih kepada kelas 3 karena ya kalian sudah melaksanakan kesepakatan kelas kita dengan bagus, dengan kompak, dengan tanggung jawab, sehingga kondisi kelas kita berlangsung kondusif dan berjalan lancar sampai selesai. Kita berarti tema 7. Tema 7 tentang apa? Teknologi pangan. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, berdoa dulu ya Mas Ridho ya. Mari teman-teman, mari kita berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Selanjutnya kita ada di bagian percakapan pasca observasi. Mari kita simak bagaimana percakapan di sesi ini. Baik, kali ini kita berjumpa kembali masih bersama saya Pak El. Setelah tadi kita melaksanakan percakapan praobservasi dan juga setelah selesai melaksanakan observasi di kelas, nah tiba saatnya kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Kristi. Siang Pak El. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Oke, baik Bu Kristina. Kali ini kita akan melanjutkan percakapan setelah kita tadi pagi melaksanakan percakapan praobservasi dan Ibu Kristi juga sudah selesai mengajar. Tiba saatnya kini percakapan pasca observasi. Begitu ya, setelah tadi Bu Kristi 2 jam pembelajaran tadi mengajar di kelas. Nah, bagaimana perasaan Ibu Kristi setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas tadi, Bu? Untuk perasaan saya dalam proses pembelajaran yang barusan saya laksanakan itu cukup bahagia sekali karena dalam proses pembelajaran murid-murid juga antusias sekali dalam mengikuti pembelajaran. Gitu ya, alhamdulillah ya Bu ya. Saya pun melihatnya tadi pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Bu Kristi juga antusias, anak-anak apalagi semakin semangat begitu ya, luar biasa. Nah, baik Bu, bagaimana Ibu Kristi ini menilai perform dari Ibu Kristi sendiri saat tadi mengajar anak-anak di kelas, Bu? Bagaimana penilaiannya? Kalau boleh menilai secara pribadi, saya sendiri masih perlu banyak bimbingan dan masih perlu banyak belajar lagi dalam memberikan penguatan positif terhadap anak-anak sehingga nantinya pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik, gitu Pak. Oke, baik. Jadi menurut Bu Kristi masih perlu bimbingan gitu ya di dalam penguatan positif terhadap anak-anak gitu ya. Betul sekali. Nah, apa
Apa yang membuat Bu Kristi menilai demikian? Kalau menurut penilaian saya itu karena dalam proses pembelajaran yang tadi berlangsung, anak-anak ada yang sebagian kayak terlihat masih merasa takut untuk mengutarakan pendapatnya di kelas, gitu Pak. Oh gitu ya, jadi anak-anak menurut Bu Kristi terlihat takut begitu ya? Mengutarakan Jadi pendapat. kayak takut dimarahin atau takut salah seperti itu. Menurut Bu Kristi apa yang membuat mereka merasa seperti itu, Bu? Ya mungkin karena masih kurangnya rasa percaya diri dari anak-anak itu sendiri. Mungkin juga dari komunikasi saya pribadi yang memang notabene saya dengan suara yang cukup lantang sehingga membuat anak takut gitu. Gitu Pak ya. Jadi intonasi Iya. dari suara dari Bu Kristi gitu ya. Iya, intonasi dari saya sendiri. Membuat murid-murid takut gitu ya. Jadi itulah. Ibu merasa seperti itu ya, Bu? Iya, karena memang saya sudah terbiasa dengan intonasi yang tinggi. Gitu Pak. Gitu. Baik Bu Kristi, jadi tadi sudah disampaikan Bu Kristi ya, Bu Kristi menilai intonasinya Bu Kristi masih keras, jadi terlihatnya anak-anak seperti takut begitu dalam menyampaikan gitu ya. Oke, baik Bu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Pak ya, monggo. Oke, baik, terima kasih. Kalau menurut saya ini Bu Kristi ya, yang Bu Kristi lakukan tadi di dalam pembelajaran itu sudah sesuai dengan yang diharapkan, di mana tujuan pembelajaran yang Ibu Kristi sampaikan tadi ya, tujuan pembelajarannya adalah anak dapat menyampaikan pengalamannya terkait hak dan kewajiban tadi juga sudah ada begitu, anak-anak juga sudah bisa menyampaikannya dengan baik begitu, dan area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan tadi tentang penggunaan komunikasi yang positif gitu ya, dan penerapan disiplin positif juga sudah nampak gitu ya. Ibu Kristi berulang kali memberikan penguatan, memberikan pujian, motivasi untuk anak-anak begitu ya. Dan juga tadi model pembelajaran PPL tadi ya, problem based learning, dan tadi juga sintaks-sintaksnya juga sudah berurutan gitu ya, dan luar biasa. Kemudian tadi juga ada strategi penggunaan saintifik dipadukan dengan feedback gitu ya, dan tadi Ibu Kristi juga sangat lihai sekali gitu ya dalam memasukkan unsur-unsur TPAJK-nya di dalam pembelajaran, sehingga tadi yang saya lihat murid-murid antusias Bu gitu ya, sangat baik, mereka sangat senang dengan pembelajaran seperti itu. Kita meskipun tadi memang menurut Bu Kristi ada hal yang mungkin murid-murid takut menyampaikan pendapatnya, gitu. Ya tidak apa-apa Ibu Kristi. Secara umum capaian dari Ibu Kristi sangat luar biasa. Kita beri aplaus dulu untuk Bapak Bu Kristi tadi, gitu ya. Nah, baik Bu, bagaimana pendapat Bu Kristi itu mendengar apa yang saya sampaikan barusan? Saya pribadi mengucapkan terima kasih Pak ya atas penilaiannya, tetapi menurut saya masih perlu banyak lagi belajar, terutama belajar dari Pak El ya, selaku CGP di SD kita ini, dan belajar lagi dari rekan-rekan sejawat. Begitu Pak El. Luar biasa sekali. Nah, terkait apa yang Ibu sampaikan, ya kira-kira apa kendala yang Ibu Kristi hadapi di dalam pembelajaran tadi, Bu? Kendalanya apa sih? Kalau kendala yang saya hadapi yaitu yang pertama menahan emosi dan menahan emosi dan menurunkan rasa egoisme dalam menghadapi peserta didik yang melakukan pelanggaran di kelas. Serta kendala yang kedua yaitu mengubah kebiasaan untuk tidak memberi hukuman kepada murid yang melakukan kesalahan. Seperti itu Pak. Oh,
baik Bu Kristi. Jadi kendalanya Bu Kristi tadi dalam menahan emosi ya. Nah, serta egoisme Bu Kristi dalam menindak pelanggaran gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, mungkin itu bisa jadi gitu ya, itu penyebab intonasi yang tinggi tadi saat melihat murid melaksanakan pelanggaran gitu ya Bu ya. Iya. Nah, oke, dan tadi disampaikan kendalanya adalah masih menggunakan hukuman ya Bu Kristi. Iya, kan di situ di proses pembelajarannya kan kita harus menghilangkan kebiasaan untuk memberi hukuman terhadap murid seperti itu. Gitu. Jadi usahanya nanti diharapkan memang tidak benar-benar tidak ada hukuman lagi ya Bu Kristi ya. Oke, bagus. Nah, dari kendala-kendala yang Bu Kristi sampaikan tadi gitu ya, kira-kira apa rencana tindakan untuk selanjutnya Bu Kristi? Untuk rencana yang akan saya lakukan yaitu mungkin saya akan berusaha memahami karakter dari setiap murid. Itu kita sebagai guru harus mengetahui dari karakter murid itu sendiri dengan cara mencari tahu atau mencari informasi dari rekan sejawat, dari guru sebelumnya ataupun dari orang tuanya langsung. Gitu ya. Oke. Baik, baik sekali ya rencana yang Bu Kristi tadi sampaikan gitu ya. Untuk Bu Kristi berusaha memahami karakter setiap peserta didik gitu ya, dengan mencari informasi dari rekan sejawat dan juga orang tua begitu ya. Nah, lalu untuk rencana tadi yang berhubungan dengan kendala Bu Kristi tadi tentang intonasi tadi, itu seperti apa Bu? Intonasi yang tinggi, kemudian mengendalikan emosi, apa langkah berikutnya? Untuk intonasi mungkin sudah bawaan ya Pak, tapi ya mungkin lebih menahan emosi diri sih, karena ya itu kita harus mengetahui karakter dari siswa itu sendiri terlebih dahulu. Jadi kan kita nanti tahu nih anak mana yang mungkin nggak terbiasa dengan suara yang kencang. Jadi mungkin saya bisa mengendalikan diri saya sendiri. Makanya di sini saya perlu belajar lagi dalam mengendalikan emosi saya secara pribadi. Meskipun notabene saya bukan emosi yang marah-marah, bukan. Cuma memang kadang kan anak kecil itu sendiri beda ya penilaiannya. Oh, gurunya suaranya banter, pikirannya marah gitu. Itu Pak ya. Oke ya, rencana yang bagus. Semoga nanti rencana dari Bu Kristi dapat berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, lantas gini Bu, untuk rencana-rencana yang akan Ibu kerjakan berikutnya itu, nah kira-kira siapa saja Bu yang Ibu butuhkan untuk atau Ibu libatkan untuk membantu rencana Ibu Kristi ini dapat berjalan dengan lancar? Mungkin yang pertama, mungkin saya akan meminta bantuan dari teman sejawat tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu untuk mengetahui karakter dari peserta didik. Sebelum saya mengenal lebih jauh lagi dari peserta didik, saya kan juga harus bertanya terlebih dahulu dari guru sebelumnya seperti itu. Dan mungkin kalau memang jawaban dari Bapak Ibu guru sebelumnya mungkin saya masih perlu penguatan lagi nih, dan mungkin saya bisa bicara langsung kepada wali murid ya. Terus untuk pelaksanaannya segera mungkin Pak. Jadi ya bisa jadi mungkin minggu depan seperti itu. Minggu depan sudah mulai dilaksanakan ya Bu Kristi ya? Betul sekali. Luar biasa ya, luar biasa rencana yang sudah Ibu susun gitu ya, untuk memperbaiki, untuk pembelajaran lebih bagus lagi, dan untuk memperbaiki kompetensi dari Bu Kristi begitu ya Bu ya. Nah, semoga nanti rencana apa yang sudah disusun tadi dapat terlaksana dengan segera dan bisa berjalan dengan baik. Nah, saya menunggu kabar selanjutnya dari Bu Kristi ya. Nah, semoga nanti ada hasil positif yang bisa kita kupas bersama dan nantinya bisa kita jadikan praktik baik untuk kita tularkan kepada rekan-rekan yang lain gitu. Nah, Bu Kristi,
Nanti hasil dari observasi ini akan saya catat di dalam form supervisi akademik ya Bu. Nah ini sudah saya catat ini formnya. Nah minta tolong Bu Kristi bisa tanda tangani di sini Bu Kristi. Di sini ya, silakan ditanda tangani. Sini ya Pak. Baik. Nah terima kasih Bu Kristi. Nah sebelum kita akhiri Bu Kristi, nah kira-kira apa yang Bu Kristi sudah dapatkan dari proses kita hari ini, mulai dari praobservasi, kemudian pembelajaran tadi di kelas dan juga diskusi kita di pasca observasi ini. Kira-kira apa yang Bu Kristi dapatkan dalam proses ini Bu? Dari kegiatan ini mungkin saya bisa belajar bahwa kita sebagai guru bukan hanya mengajar ataupun mendidik, tetapi kita juga dituntut untuk memahami karakter dari masing-masing siswa yang kita didik. Begitu Pak ya. Oke, super sekali Bu Kristi. Baik, kita beri aplaus untuk Pak Bu Kristi. Ya, terima kasih Bu Kristi. Semoga rencana kedepannya dapat berjalan dengan lancar dan juga membawa perbaikan untuk Bu Kristi, murid-murid, rekan-rekan guru dan juga sekolah. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik ini sudah selesai, dimulai dari kegiatan observasi, dan juga diakhiri dengan kegiatan pasca observasi ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat Bu Kristi, terima kasih banyak. Dan saya juga ucapkan terima kasih untuk kepala sekolah di Negeri Pasir 1 yang sudah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan observasi ini. Baik, begitu dari saya.